Pemirsa, kebakaran melanda kapal kontainer pengangkut BBM di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kebakaran terjadi di kapal kontainer Verizon yang sedang sandar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Diduga api pertama kali muncul pada bagian mesin kapal yang mengangkut bahan bakar tersebut. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dibantu takbot yang melakukan pemadaman dari laut. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran titik api berada di ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter. Untuk api pertama muncul dari ruang mesin ya. Untuk info tadi juga sudah disampaikan ada sekitar 20 ton BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Nah, kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Geger, suatu keluarga ditemukan tewas dibunuh di rumahnya di Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Ibu dan anak ditemukan tewas di kamar, sedangkan ayahnya tergeletak di kamar mandi. Pria paruh baya ini tak kuasa menantangi saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polisi masih melakukan proses identifikasi 16 korban meninggal dunia dalam kebakaran Panti Jompo di Manado, Sulawesi Utara. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa anggota keluarganya termasuk dalam daftar korban segera mendatangi posko antemortem yang telah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloy Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, Panti Werda Damai Ranomut di Manado, Sulawesi Utara terbakar. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas terbakar.
Pokoknya sekarang kita cuma logo-logo di muka. Besarnya api melalap sebuah panti Werda Damai Ranomut di kota Manado, Sulawesi Utara. Warga dan petugas pun berupaya menolong para lansia yang terjebak di dalam panti pada Minggu malam. Dari penganas itu, Jo. Usai dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah dapur itu. Nah, cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di bangunan ini. Nah, jadi orang datang ini tinggal mengevakuasi tuh yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Jadi waktu kita selamatkan 6 orang itu, yang satu itu dia kehabisan oksigen karena ya tua, jadi dia kehabisan oksigen, langsung orang arahkan ke belakang, tapi dia tidak beberapa menit dia meninggal. Petugas mencatat selain 16 meninggal dunia, ada 3 lansia yang mengalami luka bakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di Somalia menentang pengakuan Israel. Israel membuat pernyataan bahwa terdapat wilayah Somaliland. Hal ini sontak membuat warga Somalia geram dan menggelar unjuk rasa di kawasan Audal dengan mengibarkan bendera Palestina. Peserta unjuk rasa menolak dan mengutuk hubungan politik dan diplomatis dengan Tel Aviv. Israel kembali membebaskan 10 tahanan Palestina. Pembebasan ini bagian dari perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas. 10 warga Palestina dibebaskan dari tahanan tentara Zionis Israel. Orang-orang yang dibebaskan dipindahkan oleh Komite Palang Merah Internasional ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk pemeriksaan medis. Pembebasan 10 warga Palestina ini merupakan bagian dari perjanjian pertukaran tahanan yang dilakukan oleh Hamas. Diketahui Israel saat ini menahan lebih dari 9.300 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Di antaranya dilaporkan mendapatkan tindakan penyiksaan dan kelaparan. Bencana banjir terjadi di Malaga, Spanyol. Banjir melanda permukiman hingga menutup jalan dan mengalihkan penerbangan. Hujan lebat yang terus turun di wilayah Malaga, Costa del Sol Barat, dan lembah Guadalupe membuat kawasan ini banjir. Pihak berwenang Spanyol pun mengeluarkan peringatan cuaca berbahaya ekstrim dan diangkat setelah kondisi reda. Akibat hujan yang terus mengguyur Spanyol, banjir masuk ke permukiman, jalan, dan mengakibatkan bandara harus mengalihkan 20 penerbangan. Pemirsa, Masjid Agung Omari di Gaza, Palestina kembali dibuka dan menggelar sholat Jumat pertama sejak direkonstruksi di tengah gencatan senjata. Ratusan jemaah memadati masjid tertua di Gaza tersebut. Masjid Agung Omari di Gaza, Palestina telah membuka kembali pintunya bagi para jemaah menyambut ratusan orang untuk sholat Jumat untuk pertama kalinya sejak rekonstruksinya selama gencatan senjata di Gaza. Ratusan jemaah berdatangan ke Masjid Agung Omari, mendengarkan khotbah Jumat hingga melaksanakan sholat di dalam bangunan bersejarah tersebut. Suasana haru dan syukur terlihat menyelimuti warga yang kembali bisa beribadah di masjid yang terdampak konflik di Gaza. Sekelompok relawan muda membersihkan halaman utara masjid yang kini digunakan sebagai tempat salat. Akses masuk jemaah pun dilakukan hanya melalui gerbang utara, satu-satunya dari 6 pintu masjid yang tidak hancur akibat perang.
والله شعوري سعيد جدا جدا باني انا شفت اهلنا وشعبنا مبسوط ومسرور بافتتاح هذا المسجد العريق القديم الاول في العالم من العالم اغلب، بانه تاريخه قديم اقدم من ما الناس تذكر وتعرف عن تاريخه. تاريخ المسجد العمري هذا من انا يعني بدي اقول لك من زي ما بيقولوا من ايام الملكه هيلانا والمش عارف مين، هذا من ملايين السنين، من قبلنا احنا وقبل الاحتلال وقبل العالم، لكن هذا مكان يدل على الاسلام وعلى عراقه الاسلام. Pembukaan kembali masjid tertua di Gaza ini seiring dengan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Sebelumnya, masjid tersebut sempat menjadi target serangan Israel selama perang berlangsung di Gaza. Orang tewas dan 19 terluka akibat kecelakaan bus maut di Guatemala Barat. Penyebab kecelakaan hingga kini masih diselidiki. Sedikitnya 15 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka dalam kecelakaan bus di Totonicapan, Guatemala Barat, Jumat malam waktu setempat. Bus yang membawa sekitar 50 orang tersebut jatuh ke jurang sedalam beberapa meter di kilometer 174 Jalan Raya Lintas Amerika. Sebanyak 18 ambulans, 10 regu, dan 3 kendaraan penyelamat dari petugas pemadam kebakaran dikerahkan beberapa saat setelah kecelakaan terjadi. Polisi mengatakan pengemudi bus masih ditahan, sementara penyelidik berupaya menentukan penyebab kecelakaan tersebut. Hablamos de 11 hombres, 3 mujeres y una menor de edad fallecidas. De parte de bomberos voluntarios se han trasladado 19 personas heridas a diferentes centros asistenciales. Dentro de ellos Aníbal García, Saúl López Mardoqueo. Sebelumnya pada bulan Februari lalu kecelakaan maut bus penumpang juga terjadi di Guatemala. Bus mengalami kerusakan rem dan terperosok ke jurang yang mengakibatkan 54 orang tewas. Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat gencatan senjata usai meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara awal bulan ini. Sektor pariwisata di perbatasan pun kini kembali menggeliat. Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian gencatan senjata pada hari Sabtu ketika delegasi kedua negara bertemu di pos pemeriksaan perbatasan di Provinsi Chanthaburi, Thailand. Hal ini terjadi setelah ketegangan meningkat di perbatasan Thailand-Kamboja awal bulan ini. Gencatan senjata pun berpengaruh positif terhadap sektor pariwisata di perbatasan Thailand-Kamboja. Para wisatawan kembali ke Gunung Phnom Sampov di Provinsi Battambang. Para wisatawan dan warga setempat menyambut baik gencatan senjata tersebut dan menyatakan hal ini membantu memulihkan sektor pariwisata serta mata pencaharian bagi warga setempat di perbatasan. Travel across Cambodia and Thailand, so it would be good if the ceasefire can go for longer so that there's peace so that we can travel anywhere. Sebelum gencatan senjata berlangsung, Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Kamboja melaporkan 31 kematian warga sipil, sementara Thailand melaporkan 27 kematian langsung akibat pertempuran. Pemirsa, jangan kemana-mana, hanya sore masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.